SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman. Siapa? Orang yang memiliki 3 kriteria. Man radhiya billahi rabba. Orang yang senantiasa sadar bahwa dia adalah ciptaan Allah. Senantiasa ingat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk pada dirinya, itu adalah atas kehendak Allah SWT. Sehingga dia senantiasa ridho dengan apa yang terjadi. Wabil islami dina. Dan dia senantiasa ridho Islam sebagai jalan hidupnya. Dia jalankan, dia amalkan, dia dakwahkan, dan diajarkan. Dia tidak merasa ada pilihan, ada jalan hidup selain Islam. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya. Dan Nabi Muhammad sebagai panutannya, teladannya. 3 kriteria ini. Dengan 3 hal ini, di dunia ini, dunia beserta isinya ini, akan terasa nikmat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, dzaqa ta'mal iman. Anda akan merasakan manisnya, nikmatnya iman. Kalau 3 hal ini telah ada dalam diri Anda. Namun, ketika 3 hal ini hilang dari diri Anda, apapun yang Anda dapatkan akan menjadi derita. Makanan yang enak, Anda akan takut, kolesterol, gula, diabetes, dan yang lainnya. Tidur yang nyenyak, kasur yang empuk, Anda akan mengatakan, takut mati, tidak bisa bangun. Ya, istri yang cantik, Anda akan mengatakan, jangan-jangan istri yang cantik berkhianat, diambil orang. Apapun yang terjadi tanpa iman akan menjadi sebuah derita. Tapi dengan iman, itulah kunci kenikmatan yang syati. Ketika Anda yakin apapun yang terjadi, apapun yang Anda dapat menimpa Anda, itu terjadi atas kehendak Allah. Dan itu adalah pilihan Allah. Anda akan menikmati segalanya. Ketika Anda terasa lapar, Anda bersyukur. Kenapa lapar? Berarti sesaat lagi Anda akan bisa menikmati makanan yang lezat. Tanpa lapar, Anda tidak akan bisa menikmati makanan. Ketika Anda kenyang, kenyang pun merupakan nikmat. Kenapa? Berarti Anda menikmati makanan dan sesaat lagi Anda akan kembali lagi lapar. Dan dengan demikian terus Anda akan bergelimang dalam kenikmatan. Karena itu ketika Anda kenyang, Anda kadang merasa perlu untuk berjalan-jalan, duduk sesaat. Untuk apa? Menurunkan makanan ke lambung Anda agar tidak menjadi derita. Karena ketika Anda makan langsung tidur, Anda dari kenikmatan langsung ingin masuk ke kenikmatan selanjutnya, Anda akan menderita. Sakit perut bisa jadi muntah-muntah. Karena itu saudaraku segmen sakidah, hanya dengan iman kebahagiaan dunia akan terwujud. Hanya dengan iman nikmat dunia itu bisa dicapai. Tanpa iman, apapun yang Anda dapat tidak terasa nikmat. Karena itu dahulu orang-orang yang beriman dalam kondisi apapun mereka senantiasa merasa bahagia, tidak pernah merasa menderita. Dalam seberat apapun ujian. Tepat pukul 8 waktu Amuba. Simak dan ikuti Kopdar, kajian on air penyejuk jiwa robbani di Radio Amuba dengan jadwal sebagai berikut. Pembahasan kitab Al-Mulakhos fi Syarhi Kitabut Tauhid pada Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kitab yang berjudul Al-Mulakhos fi Syarhi Kitabut Tauhid, ringkasan ya dari penjelasan kitab At-Tauhid. Bersama Ustadz Wiramandiri Bahrun Hafizahullah. Pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, pada Selasa ba'da maghrib. Dan pada hari ini kita akan membahas kajian tentang Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Bersama Ustadz Ali Agustian Bahri, SPT LC Hafizahullah. Sangat penting bagi kita semua. Pembahasan kitab Fadlul Islam pada Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kitab Fadlul Islam secara makna artinya adalah tentang keutamaan dari agama Islam. Bersama Ustadz Aidil Putra Zulkarnain BA Hafizahullah. Tamimi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kitab Fikih Al-Muyassar pada Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Al-Fiqh Muyassar yang tentunya nanti akan dimulai dari Kitab Taharah dan seterusnya. Bersama Ustadz Husnul Anam LC MPD Hafizahullah. Dalam masalah. Untuk pertanyaan dapat menghubungi WA di nomor 0811715444 atau 0811721051. Acara ini turut didukung oleh YBM PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung. Yuk dukung dakwah Radio Amuba
dengan bertaawun melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Kode bank 451. Nomor rekening 70875478897 atas nama Radio Amuba Indah Suara. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amuba dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu dalam program kita Kopdar, kajian on air penyejuk jiwa rohani seperti biasa setiap hari Sabtu pagi bersama Ustadz Husnul Anam LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Baik pendengar, dan acara ini juga turut didukung oleh YBM PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di studio ya. Kita coba sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah ya, lama sekali. Iya, ini kita tertunda Ustaz. Libur ya. tertunda. Ya, Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali. Baik ya, pendengar dan sahabat Muslim, seperti biasa pembahasan kita diambil dari kitab Fikih Al-Muyassar. Insyaallah untuk kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki tentang warisan ya. Ya, al-faraid wal mawaris. Iya, baik ya. Pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0811717544 melalui pesan singkat atau WA. Baik, kita simak dulu untuk materi dan kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sahabat Amuba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Radio Amuba dimanapun berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan, dan pada pagi hari ini kita masih membahas tentang kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan pada pagi hari ini kita sampai pada kitab Al-Faraid wal Mawaris, kemudian pada sampai bab 4 yang khusus memang membahas tentang Al-Faraid wal Mawaris gitu, wal Mawaris. Al-Faraid jamak dari faridah gitu ya. Jadi bentuk tunggalnya faridah. Kalau secara bahasa artinya ya ketetapan, ketentuan, kewajiban, bagian yang telah ditentukan, itu namanya faridah secara bahasa. Sedangkan faridah yang dimaksud di sini adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ilmu fikih ya, yang berarti bagian-bagian warisan yang telah ditentukan. Sedangkan mawaris itu jamak dari miras ya, bentuk jamak dari miras, artinya warisan atau harta peninggalan gitu. Maka kata mawaris ini sering digunakan sebagai nama bab seperti dalam kitab ini, yaitu Al-Faraid wal Mawaris. Jadi kalau mawaris itu kaitannya dengan harta warisan ya. Harta warisan. Sedangkan faraid itu ilmunya, lebih bermakna tentang ketentuan atau ilmu tentang pembagian warisan menurut syariat. Jadi sekali lagi, al-faraid itu biasanya lebih dikaitkan dengan ilmu tentang bagaimana cara membagi warisan. Baik, kita baca ya. Babur Rabi al-Faraid wal Mawaris wa fihi masail. Dalam bab yang keempat ini ada beberapa masalah seperti biasa. Nanti supaya selesai satu masalah demi masalah, kemudian ada kesimpulannya di akhir seperti itu. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, makna dan anjuran agar kita mau belajar
ilmu warisan tersebut atau pembagian waris tersebut. Jadi maknanya tadi sudah saya sampaikan tentang faraid ya. Jadi faraid itu termasuk ilmu yang paling penting gitu. Sebabnya apa? Sebabnya memang kebutuhan yang sangat mendesak karena setiap hari kita mendengarkan berita duka dan seterusnya. Maka tidak bisa kita tidak memahami ilmu warisan tersebut. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikan ilmu ini ya. Dan memahami atau faqih at-tafaqquh fi hadzal ilm. Jadi betul-betul harus ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, maka akan banyak masyarakat saudara-saudara kita yang nanti membagi warisan itu sesuai hanya dengan pertimbangan akal belaka. Akhirnya apa? Bisa jadi ya, bisa jadi memberikan bukan yang haknya, atau menghalangi seseorang yang punya hak, baik itu sebagian atau keseluruhan. Karena apa? Tidak paham tadi. Nah, makanya di ilmu ini penting sekali, karena kalau memberikan hak bukan pada yang ahlinya ya berdosa yang membagi tadi. Begitu juga kalau menghalangi, harusnya dapat tidak dapat, atau harusnya dapat lebih banyak, dapatnya cuma satu. Contoh antara laki dan perempuan, kalau tidak paham itu dibagi bareng, dibagi sama. Nah, akhirnya seperti itu banyak terjadi di masyarakat kita gitu. Nah, ini yang perlu kita fahami bersama. Kemudian ilmu ini dinamakan ilmu faraid, jamak dari faridah, yang kan diambil dari kata al-fard. Al-fard itu takdir. Takdir itu ya ketentuan, ketetapan, seperti itulah maksudnya. Sebagaimana firman Allah, fanisfu ma faradtum. Ya. Ini di surat Al-Baqarah 237. Fanisfu ma faradtum. Artinya maka setengah dari apa yang telah kalian tentukan. Faradtum di sini qaddartum. Gitu. Nah, maka dari sini al-farad atau bagian yang telah ditentukan dalam syariat itu yang dimaksud adalah nasibun muqaddarun syar'an limustahiqihi. Jadi memang ini adalah harta yang ditinggalkan atau bagian yang ditentukan secara syariat kepada yang berhak. Nah, seperti saya sampaikan tadi, al-faraid ini lebih kepada ilmu. Maka ketika dikatakan al-faraid atau ilmu al-faraid adalah al-ilmu bil mawaris. Ya, ilmu tentang harta atau pembagian harta warisan min haitsu fiqhi ahkamiha. Ya, jadi bagaimana cara memahami hukum-hukum yang berkenaan dengan pembagian warisan tersebut, wa ma'rifatul hisab al-musil ila qismatiha, dan tentunya harus mengetahui hisab, hitungan yang pasti ya. Hitungan yang pasti yang harus diberikan kepada orang yang memang mendapat bagiannya tersebut, tidak boleh dikurangi apalagi dihalangi, atau sebaliknya jangan memberikan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim ayyahtamma bi sya'nil mawaris. Jadi harus memperhatikan, walaupun belum paham ilmunya, harus memperhatikan ketika ada yang meninggal di keluarga, ini harus menjadi perhatian khusus ya. Maka jangan sampai tujuannya adalah la yatasarraf fiha tasarrufan bi yughayyiruha. Jadi tidak melakukan tindakan, tidak membagi dengan pembagian yang diberikan kepada bukan ahlinya, bukan orang yang wajib menerima ya, sesuai dengan tentunya wad'uha asy-syar'i, ketentuan-ketentuan syariat agama kita. Karena kalau kita tidak memahami ini, tidak memperhatikan ini, itu yang banyak terjadi. Fayuwarithul ghairal waris au yuharrimul warisa min jami' huquqihi au ba'diha. Jadi bisa jadi dia memberikan bagian warisan tersebut ghairal waris kepada yang bukan ahli waris. Nah, ini kan ya sesuatu harta yang tidak halal gitu. Atau menghalangi seorang ahli waris dari sebagian atau keseluruhannya. Nah, yang bagi ini hati-hati.
Maka kalau baginya seperti seakan-akan dia fayu'arridu nafsahu bidzalika li sakhatillah wa iqabi. Jadi seakan-akan dia itu menjerumuskan dirinya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah. Kan sudah kadang-kadang maaf nih, mungkin enggak dapat bagian, dimintai pendapat saja, tapi memberikan pendapat tanpa dasar. Nah, tentunya ini wabil khusus ya kepada teman-teman yang profesinya notaris yang paham itu, kalian walaupun hanya mencatat, kalau bisa ya menyampaikan gitu ya. Kalau seorang muslim itu ya memang kalau hukum positif ditulis dicatat berlaku, cuman ketika memberikan yang bukan haknya berarti menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan azab Allah. Waliyadzubillah. Kalau notaris ini tahu, maka dia juga kebagian azab itu. Maka kesempatan, maka berdakwah itu bisa di mana saja. Maka seperti hal semacam ini, notaris itu penting memahami supaya jangan hanya ingin mendapatkan harta saja gitu. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Jadi hak-hak yang berkaitan dengan at-tarikah. Nah, ini ada bahasa lagi. Tadi miras, ini at-tarikah. Wa asbabul miras wa mawani'ihi. Dan sebab-sebab waris. Ya, peninggalan itu. Dan mawani, dan yang bisa menghalangi seseorang itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Bisa jadi orang itu aslinya ahli waris. Tapi karena melakukan pelanggaran yang menghalangi dia seperti membunuh orang yang akan diwarisi hartanya. Kalau itu terbukti maka dia tidak boleh mendapatkan warisan. Gitu. Tadi ada kalimat tirkah gitu ya. Tarikah itu adalah ma yatrukuhul mayyit min amwal an-naqdiyah wal ainiyah wal huquq. Jadi ada tirkah atau ya namanya harta warisan yang bersama dengan miras tadi. Itu seluruh harta dinamakan tarikah kan dari kalimat taroka, meninggalkan, artinya sesuatu yang ditinggalkan tirkah itu. Jadi seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Berupa apa? Harta. Seperti uang, an-naqdiyah. Amwal naqdiyah itu harta tapi berupa uang. Wal amwal al-ainiyah, atau berupa benda. Ya seperti rumah, mobil dan seterusnya, itu ain. Atau wal huquq, atau hak-hak. Ya. Hak apa saja yang menjadi hak dari nanti harta warisan tersebut, ya, itu harus diperhatikan. Nah, dari sini hal-hal yang berkaitan dengan tarikah, ya, itu ada 4 yang berkaitan dengan peninggalan ahli waris tadi yang berupa harta itu uang atau benda dan lainnya. Ada 4 hak yang harus diperhatikan secara berurutan. Yang pertama, hak-hak ini harus diperhatikan adalah mu'natu tajhizihi min thamani kafanin wa khunutin wa aujratin dafnin wa ghuslin wa ghairi dzalik. Jadi yang kaitannya dengan pengurusan jenazah, ya, semuanya, mulai kafannya, ya, kemudian tukang galinya, kalau memang memandikan ada biayanya harus diambilkan, dan tidak boleh kemudian kayak gini memang ada jasa gitu, cari yang gratis saja, ya nggak boleh juga nanti, ya, segera disegerakan itu. Ya kalau ada yang ingin mendapatkan pahala nggak mau dibayar nggak apa, tapi kalau ada yang bayar harus dikeluarkan dari situ, maksudnya seperti itu. Nah ini dinamakan apa? Biaya pengurusan jenazah. Ya, seperti kafan, gali kubur, pemakaman, memandikan jenazah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang semuanya berkaitan dengan jenazah tersebut. Ya, seperti kalau dari rumah sakit itu kan banyak itu. Administrasinya, ya, mobilnya, administrasinya dan apa semuanya. Dan itu semuanya diambilkan dari situ. Ya, ini hak mayit dari hartanya sendiri, gitu. Kemudian yang kedua, hak yang harus diselesaikan juga qada'ud dain, melunasi hutang-hutangnya. Jadi kalau mayit punya hutang, maka harus dibayar. Baik itu hutang dengan Allah seperti
dia kaya, zakatnya belum tertunaikan, harus ditunaikan, kan gitu. Banyak Ustaz, ya nggak apa-apa itu menjadi hak al-mustahiq, kan gitu. Apalagi sedekahul fitr, zakat fitrah. Zakat fitrah kan wajib. Dia meninggal umpamanya, maaf nih, sudah maghrib untuk hari terakhir bulan Ramadan, atau sudah masuk bulan Syawal itu, habis buka puasa di situ, nah itu wajib tuh, wajib fitrah. Maka di situ harus ditunaikan juga. Kemudian kafarat, nah, dia melanggar sumpah atau apa, ada kafarat, ya, dia belum melaksanakan janjinya, maka kafarat ini harus ditunaikan. Karena kalau kafarat kan bisa puasa, bisa memberikan budak atau memberi makan. Nah, kalau enggak puasa kan enggak, mungkin bisa jadi sih soma anhu waliyu, tapi hal ini bisa diambilkan dari hartanya gitu. Kemudian juga nadar, kalau dia punya nadar juga harus ditunaikan itu. Nah, nadarnya apa? Nah, ini kalau ini berarti kaitannya dengan hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hutang dengan manusia, apalagi gitu. Maka hutang dengan manusia juga harus ditunaikan, dilunasi gitu. Kemudian yang ketiga, ikhrajul wasaya. Kalau punya wasiat, wasiatnya harus dilunasi dulu. Nggak boleh mikir bagi warisan ini belum dilunasi. Apa wasiatnya? Bangun masjid ini. Berapa pastinya dulu? 1/3, harus tunaikan semuanya. Banyak. Ya, 1/3 itu batasan. Kalau kurang dari 1/3, ya laksanakan sesuai dengan. Tapi kalau lebih dari 1/3, maka ditunaikan cukup dengan 1/3-nya saja gitu. Dia pengen, saya separuh harta saya, pokoknya saya pengen untuk bangun masjid umpamanya. Maka tidak boleh diberikan atau dilaksanakan kecuali hanya 1/3-nya saja. Nah, ini harus dikeluarkan atau dibayar sebelum nanti pembagian warisan. Baru yang keempat, al-irs gitu. Yang keempat ini hak-hak yang kaitan dengan hal tersebut adalah membagi yang tersisa dari 3 hal di atas tadi, ya. Pengurusan jenazah, membayar hutang, atau mengeluarkan atau melunasi wasiat yang sudah disampaikan sebelumnya. Baru setelah itu dibagi, namanya al-irs gitu ya. Jadi ada al-irs, ada miros, ada tarikah, kan gitu. Nah, kesemuanya itu adalah harta warisan. Dan ini dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan apa? Al-qismah asy-syar'iyyah. Sesuai dengan pembagian secara syariat. Tidak boleh kita membagi sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi, masalah ini Allah sendiri yang membagi. Ya, di dalam Al-Quran dimulai dari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain ila akhir ayat. Itu harus jadi pedoman. Jadi kalau irs sendiri dikatakan, ya, intiqalu malil mayyit min ba'dihi ila hayyin. Jadi perpindahan harta benda mayit, ya, setelah itu kepada orang yang masih hidup, yaitu ahli waris. Ya. Hasba ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasul. Jadi sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Jadi sekali lagi, tidak boleh dengan keinginan kita sebagai manusia. Kemudian yang berikutnya adalah qad yata'allaqu bitarika haqqun lil ghair halal haya wa hiya al-huququl ainiyah ka haqqil ba'i fi tasallumil mabi' wa haqqir rahin fil marhun fa hiya tuqaddamu ala tajhizi al-mayyit. Ada hak-hak yang lain. Cuman tadi kan enggak dibahas di sini. Contohnya apa? Ketika di waktu hidup, ya. Seperti hak-hak yang itu melekat penjual atas barang sebelum diserahkan kepada penerima. Jadi kahakil ba'i, itu ada hak seorang penjual dalam rangka penyerahan ya barang yang dijual tadi. Umpamanya ada itu, maka itu harus diselesaikan dulu. Ya, diselesaikan dulu. Wa haqqur rahin fil marhun. Juga kalau memang ada barang gadai, ya, maka diserahkan gadai itu atas barang gadainya tersebut, harus didahulukan juga gitu.
Namanya gade kan kayak hutang gitu ya. Seperti kita menggadaikan mobil kita. Maka itu diselesaikan juga. Gitu. Nggak boleh dibagi warisan itu masih digadai. Gitu. Diselesaikan dulu. Bahkan dikatakan fahiya tuqaddamu ala tajhizil mayyit. Ini kalau bisa ya, semuanya ini didahulukan sebelum ngurus mayit. Walaupun nanti penyerahannya itu bisa jadi setelah itu, tapi hitung-hitungannya sudah. Oh ini sini ini dicatat. Itu supaya penting itu hal tersebut, jangan sampai itu hak-hak yang berkaitan dengan mayit tersebut belum dilaksanakan, belum dihitung, sudah ngurus yang lainnya dan seterusnya gitu. Kenapa? Lita'alluqiha bi'ainil mal qabla sayruratihi tarikah. Jadi ini karena memang berkaitan langsung dengan benda tersebut, harus diselesaikan ya. Sebelum harta itu menjadi dikatakan irs atau tarikah. Sebelum harta itu dikatakan menjadi harta peninggalan. Jadi kalau belum dilunasi, belum peninggalan itu masih ada hak orang lain kayak gitu ya. Jamaah sekalian, jadi kita harus memahami hal tersebut. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi hak-hak atau yang kaitannya dengan warisan, yang kedua asbabnya. Tadi kan maknanya ya. Nah, sekarang asbab. Hak-hak sudah, hak-hak berkaitan dengan harta peninggalan sudah. Sekarang sebab-sebab untuk mendapatkan warisan. Berarti sudah selesai. Berarti ini harta warisan sudah ada. Ya, tarikahnya sudah ada. Sudah dikeluarkan semuanya hak-hak tadi. Nah, tinggal siapa orang-orang yang akan mendapatkan warisan ini, harus paham. Kalau kita nggak paham sebab-sebab mendapatkan warisan itu kenapa gitu. Ini tiba-tiba ngaku kerabat jauh datang, saya juga kerabatnya gitu. Atau bahkan selama ini saya yang ngerawat. Padahal itu anak, maaf ini anak asuh atau anak angkat. Gitu kan. Saya selama 10 tahun ini merawat beliau, nggak ada yang ngerawat, anak-anaknya juga nggak kesini. Terus dia kemudian mengaku ingin mendapatkan warisan. Umpamanya seperti itu kan. Maka kita harus paham asbabul irsnya. Jadi sebab-sebab seseorang itu mendapat warisan itu apa? Asbabul irs salasah. Jadi sebab-sebab seseorang mendapat warisan ada 3. Al-awwal an-nikah. Yang pertama adalah sebab karena pernikahan. Ya, karena ada akad nikah menurut syariat yang benar. Ya. Kalau akad syariat yang tidak benar, maaf nih, ya seperti nikah kontrak umumnya, itu kan tidak syar'i, maka hal tersebut tidak bisa dia menjadikan dapat warisan. Gitu. Artinya kan hampir sama dengan zina itu. Nah, ketika seperti itu kemudian meninggal, ya nggak ada hak untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, gitu. Wa huwa aqdun zawjiyyah as-sahih bi syahidaini wa waliyyin wa lam yahsul bihi wat'un wala khulwah. Jadi yang pertama adalah sebab pernikahan yang sah menurut syariat. Artinya disaksikan oleh 2 saksi, ada walinya kan begitu ya. Walaupun belum terjadi hubungan suami istri umpamanya. Walaupun belum terjadi berduaan. Ini baru akad nikah. Qabil tu nikah gitu kan. Terus meninggal. Qadarullah kan ada hubungan yang sudah sah. Padahal belum ngapa-ngapain, disentuh aja juga belum. Tapi karena sah, maka ini mendapatkan bagian karena pernikahan. Ya, keumuman dalil walakum nisfu ma taraka azwajukum gitu. Jadi kalau laki-laki kamu dapat setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ya karena belum disentuh, nggak mungkin punya anak gitu kan. Contoh seperti itu. Yang kedua, an-nasab. Sebab nasab atau hubungan kekerabatan, keturunan, hubungan darah. Gitu, al-qarabah minal mayyit. Dan ini adalah al-ittisal udwi baina insanin wa akharin
biwiladah qariba au ba'idah. Nah, gitu. Dan ini kerabat ini nanti macamnya banyak. Apakah nanti ada menghalangi dan tidak, nah itu dibahas. Tapi ini harus ada sebab kekeluargaan. Ya, artinya karena keturunan, baik keturunan itu jauh ataupun dekat gitu ya. Kalau yang dekat kan jelas anak gitu kan, orang tua. Tapi kalau jauh ponakan dan seterusnya kan jauh itu nanti, tapi masih kerabat gitu. Nah ini nanti akan dibahas tuh, tapi harus masuk situ dulu. Jadi ini hubungannya bisa juga karena ke bawah, ya anak cucu tadi, ya anak cucu dan seterusnya, atau ke samping, dinamakan hawashi. Ya, hawashi itu ya seperti saudara, keponakan, paman, bibi dan seterusnya itu, dan keturunan-keturunannya itu berarti masuk ke samping. Kita punya saudara, kemudian saudara kita punya anak, ya, punya dan seterusnya, cucu dan seterusnya, seperti itu namanya kerabat dari arah samping. Jadi ada 3 ya, ke atas ayah, kakek dan seterusnya, ke bawah anak, cucu dan ke bawah seterusnya, kemudian ke samping ya seperti saudara, paman, bibi dan seterusnya. Itu nasab. Kemudian yang ketiga, al-wala. Artinya hubungan karena dia memerdekakan budak. Ya. Karena dia memerdekakan budak. Wa huwa rabitatun sababuha ni'matul mu'tiq ala raqiqihi bil itqi. Jadi hubungan ini timbul karena seorang tersebut memerdekakan budak, bukan karena yang lain. Nggak ada hubungan kerabat, nggak pernikahan juga enggak. Nah, orang yang memerdekakan budak ini berhak mewarisi budak yang dimerdekakannya apabila budak tersebut meninggal dan tidak punya ahli waris. Menghabiskan seluruh hartanya itu. Ah gitu. Maka dalam Islam seperti itu. Oleh karena itu, ya kita harus paham ada 3 tersebut. Jadi sebab-sebab mendapatkan warisan 1 karena pernikahan, karena keturunan atau kekerabatan, dan karena memerdekakan budak atau al-wala. Saya kira itu untuk di sisi yang pertama ini, karena setelah ini kita juga akan melanjutkan yang terakhir, yaitu tentang apa yang menghalangi seseorang. Sebab-sebab sudah ada, tapi apa yang menghalangi seseorang nggak bisa dapat warisan juga harus faham. Setelah kita tahu, kita tetapkan ini loh sebab-sebabnya, maka penghalangnya apa nanti pada season berikutnya. Terima kasih. Besar. Bersama Ustadz Ali Agustian Bahri, SPT, LC, Hafizahullah. Sangat penting bagi kita semua. Pembahasan kitab Fadlul Islam pada Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kitab Fadlul Islam secara makna artinya adalah tentang keutamaan dari agama Islam. Bersama Ustadz Aidil Putra Zulkarnain BA, Hafizahullah. Tamimi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kitab Fikih Al-Muyassar pada Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Al-Fiqh Muyassar yang tentunya nanti akan dimulai dari Kitab Taharah dan seterusnya. Bersama Ustadz Husnul Anam LC, MPD, Hafizahullah. Dalam masalah. Untuk pertanyaan dapat menghubungi WA di nomor 0811715444 atau 0811721051. Acara ini turut didukung oleh YBM PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung. Yuk dukung dakwah Radio Amubah dengan bertaawun melalui Bank Syariah Indonesia BSI. Kode bank 451. Nomor rekening 70875478897 atas nama Radio Amubah Indah Suara. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, 105,1 FM pendengar dan sahabat muslim, balik lagi kita di Kopdar, kajian on air penyejuk Jiwa Robani untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali untuk materi kita di sesi yang kedua. Kepada Ustadz kami persilahkan, tafadhol Ustadz. Baik, sahabat Amubah, kaum muslimin di mana berada, kita lanjutkan pada sesi yang kedua ini tentang bagian ketiga, mawani'ul irsi. Artinya hal-hal yang bisa menghalangi seseorang memperoleh warisan. Dia berhak tapi akhirnya tidak mendapatkan harta warisan karena sebab-sebab ini atau penghalang-penghalang ini. Mawani'ul irsi salasa. Yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan ada 3. Yang pertama al-qatlu,
Apa yang dimaksud al-qatlu di sini? Yang dimaksud qatlu di sini adalah membunuh orang yang akan diwarisi. Bukan pembunuhnya. Kalau dia membunuh orang lain, kemudian ternyata dihukum kita kan tidak, dihukum qisas umpamanya. Maka dia tetap mendapatkan hak untuk dapat warisan dari orang tuanya, karena yang dibunuh kan bukan yang mendapat warisan. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan membunuh ini, para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud adalah annal qatla al-amad. Kemudian ini pembunuhannya disengaja, direncanakan, al-muharram yang diharamkan. Kalau tidak sengaja kan beda. Naik mobil kenceng yang ditumbur, ternyata orang tuanya atau anaknya. Ini kan ada hubungan. Maka itu tidak menghalangi karena bukan qatlal amad gitu, bukan pembunuhan yang disengaja. Faman qatala murisahu dzulman la yarisuhu. Jadi siapapun yang membunuh seseorang yang akan diwarisinya dengan zalim atau dengan sengaja, maka dia tidak bisa mewarisi harta bendanya. Dalilnya sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Albani, laisa lil qatil minal mirathi syai'un, gitu. Artinya pembunuh tidak memperoleh sedikit pun bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh tadi, gitu. Kemudian yang kedua, ar-riqqu, budak atau perbudakan. Jadi budak itu fala yarithul abdu qaribahu, maka seorang budak itu tidak akan mewarisi kerabatnya. Dia punya kerabat merdeka, kaya raya. Ya. Bisa jadi budak ini adalah, maaf nih, anaknya umpamanya, kan gitu. Ya, bisa jadi anaknya gitu. Maka dia tidak bisa mewarisi ayahnya tadi. Karena status budak tadi. Karena statusnya budak. Nah, kalau dia mewarisi maka hartanya menjadi harta tuannya, ya, seperti itu. Maka tidak boleh. Maka dikatakan la yarisul abdu qaribahu. Kenapa? Li'annahu idza waratha syai'an fasayakunu li sayyidihi dunahu. Jadi kalau sampai dia mewarisi sesuatu, maka harta itu menjadi milik tuannya, bukan yang lain. Wa huwa kadzalika la yuwarrasu. Begitu juga dia tidak diwarisi. Kenapa? Oh, dia itu milik tuannya. Ya, itu bedanya hanya manusia saja gitu. Itu tidak ada bedanya dengan benda-benda yang lain gitu. Ya, milik tuannya gitu. Maka dikatakan milkul yamin, orang yang dimiliki oleh tuannya. Li'annahu la milka lahu. Jadi apapun yang ada di dirinya itu milik tuannya. Maka dalam hal ini Islam itu sangat apa ya? Intent untuk memerangi perbudakan itu dengan berbagai hukum-hukum yang telah dijelaskan, dan banyak sekali para sahabat itu hanya mendengar bahwasanya si budak ini baik, dia itu rajin sholat, ini saya kasih hadiahkan kepadamu, langsung dimerdekakan gitu. Seperti Abul Haytham itu sahabat Nabi, kebutuhan apapun di rumah itu dia sendiri, jadi istrinya nggak ada yang bantu. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW itu bertamu. Ini yang nyiapin apa semuanya ini siapa? Abul Haytham. Ditanya, kamu nggak ada pembantu? Nah, gitu. Nggak ada Rasulullah. Nah, jadi juga Rasulullah kalau bertamu kayak gitu, dia membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau seperti itu, oke lah. Nanti kalau ada budak, saya kasih kamu satu. Nah, tidak lama dari itu dikirim 2 budak. Abul Haytham datang dan Rasulullah sudah tahu. Wahai Abul Haytham, ini ada 2 budak. Pilih salah satunya, nggak ada yang lain. Kata Abul Haytham, ya Rasulullah, tolong pilihkan. Gitu. Ini kalau pilihan Rasulullah pasti benar gitu. Dia pintar juga sahabat ini. Ketika dipilihkan, ya udah ini budak ini orangnya baik, rajin sholat. Bawa pulang. Istrinya dengar bahwasanya ini budak rajin sholat dan diberi wasiat Rasulullah agar berbuat baik kepadanya. Istrinya itu
wah ini kebetulan nih jadi ringan. Enggak begitu. Istrinya Abu Haitham juga luar biasa. Wahai suamiku, gitu kan. Ini budak yang baik, soleh gitu. Dan Rasulullah memerintahkan agar kamu berbuat baik kepadanya. Tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada kamu memerdekakannya. Oh. Belum dicoba, Masya Allah. Itulah sahabat Nabi. Akhirnya ketika mendengar itu, fahuwa atiq. Ya sudah. Ini kan milik saya. Sekarang budak ini hari ini juga dia bebas. Masya Allah. Ya kayak begitulah sahabat-sahabat Nabi. Supaya ini jamaah kaum muslim itu supaya tahu bahwasanya perbudakan kalau ada itu diatur seperti itu. Dan paling banyak di antara sahabat-sahabat Nabi ada memerdekakan budak yang ada di bawahnya. Ya, ini arik. Jadi memang luar biasa. Nggak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi. Gitu. Kemudian yang ketiga, ikhtilafuddin, perbedaan agama antara al-muris dan waris, antara orang yang diwarisi dan yang ahli warisnya. Ya. Ini juga menghalangi, walaupun itu ayahnya, anaknya. Ya. Karena Rasulullah bersabda, la yarithul kafiru al-muslima, walal muslima ay la yarithul walal muslimu al-kafir ay wala yarithul muslimu al-kafir. Jadi orang kafir nggak bisa mewarisi harta benda orang muslim. Begitu juga orang muslim tidak bisa mewarisi harta benda orang kafir, walaupun itu dia punya ada hubungan darah dan seterusnya. Nah, ini jelas sekali. Maka hal tersebut ya sudah, jangan berharap kalau sudah umpamanya seseorang, saya memilih agama Islam, orang tua saya masih tidak mau, ya sudah, jangan berharap warisan. Walaupun hukum dunia mungkin bisa, tapi secara hukum Islam nggak boleh itu. Harus paham gitu. Tapi itu kan ayah saya kan berhak. Nggak usah dipikirkan itu, nggak boleh. Secara hukum Islam tidak diperbolehkan gitu. Nah, itu hal-hal yang menghalangi. Kemudian berikutnya nanti ada pembagian warisan, ya. Bagian yang ketiga. Jadi siapakah ahli waris itu? Nanti dari jenis kelamin dibahas. Ya. Kemudian dari bagian al-irs gitu. Jadi harta itu juga nanti bagiannya berapa kan gitu. Ini orangnya, kemudian nanti juga bagiannya itu juga dijelaskan. Mungkin untuk sementara itu dulu, nanti kita buka pertanyaan, tapi kalau masih ada waktu bisa kita lanjutkan, yaitu tentang aqsamul warathah, tentang pembagian ahli waris. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk materinya. Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amubah, masih ada kesempatan dan waktu untuk Anda yang ingin bertanya terkait masalah pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang harta waris ya. Kayaknya menarik nih Ustaz ya. Iya, setiap hari kita ketemu. Iya, pasti ketemu ya. Kadang-kadang kita kan tidak tahu Ustaz ya, kapan orang tua kita mengalami, atau kadang-kadang teman kita, saudara kita seperti itu. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita bacakan Ustaz ya. Tayyib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah semua harta apabila semua harta sudah diatasnamakan istri, apakah ini masih termasuk harta waris? Iya. Nama itu kan bisa dibuat. Tapi kalau itu sudah diberikan dan ada buktinya, kalau nama kan bisa dibikin ya, dititipkan. Antum juga bisa itu. Punya kebun banyak, ini atas nama anak saya. Tapi pada dasarnya itu adalah harta waris. Ya, bukan harta waris, harta yang titipan saja. Titipan aja, titipan nama saja gitu. Contoh biasanya itu kan rumah, kebun dan seterusnya gitu. Orang yang punya kebun itu, maaf nih, kadang-kadang namanya, kadang-kadang ya apa ya, mungkin untuk menghindari apa dan seterusnya, aku pakai nama kamu lah, pinjam nama gitu ya Saudara. Bahkan buku tabungan juga pakai nama orang lain, nama lain-lain, takut kena pajak atau kena apa. Tapi bukan pencucian uang kalau. Nah, hal-hal seperti itu ya perlu diperjelas bahwasanya
kalau hal tersebut tidak ada akad dalam hal pemberian hibah, maka hal tersebut ya pada intinya masih milik yang menitipkan tadi. Iya. Walaupun itu atas nama, ya seperti tadi atas nama istrinya. Tapi kalau di situ dibuktikan dengan ini ada akad hibahnya, maka hal tersebut ya menjadi hak istri, karena kalau sudah hibah itu menjadi milik dia. Hibah kan boleh saja, boleh ke istri, boleh ke anak, boleh ke orang tua. Jadi syaratnya mungkin saat masih hidup saja memberikan hibah. Iya, hibah itu masih hidup. Bukan sekedar itu tadi, ini properti atas nama si fulan, pasti akan menjadi milik si fulan, kan gitu. Nah, itu perlu kejujuran kalau di situ. Tapi kalau akhirnya itu pengakuan dia ini atas nama saya, ini sudah sertifikat atas nama saya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau dia paham ini nggak akan berani ngomong seperti itu, karena pada dasarnya dia menjerumuskan dirinya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu disampaikan bahwasanya ini hanya dititipkan aja untuk nama. Biasanya kalau di apa itu dikeluarkan kan gitu, kadang-kadang atas nama istrinya, kan seperti. Tapi kalau itu murni harta suaminya, ya nggak usah kita mengaku bahwasanya itu milik dia gitu. Wallahu a'lam bishawab, jadi begitu. Tapi kalau Islam itu memang nanti kalau beda ya, ikhwah sekalian, beda dengan nanti hukum positif. Kalau hukum positif akan melihat zahirnya. Nah, melihat zahirnya sudah itu milik dia, kan gitu. Nah, hanya saja sekali lagi setelah orang itu mendapatkan harus faham, jangan sampai memberikan atau kepemilikan bukan ahlinya, sehingga hal tersebut dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, hal tersebut tentu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya ikhwah sekalian, jadi harus memahami bahwasanya hal tersebut itu memang dihibahkan atau hanya titip nama saja. Ya, itu yang perlu difahami dengan baik. Kalau tidak, ya kalau berselisih akan diputuskan sesuai zahirnya. Tapi sesuai zahirnya itu belum tentu itu yang paling benar. Itu loh yang perlu difahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Ustaz, apakah apakah ini hanya berlaku hanya untuk laki-laki yang meninggal? Bagaimana kalau istrinya yang meninggal? Apakah juga termasuk meninggalkan harta waris? Iya. Istrinya ini kan, maaf nih, istrinya ini budak atau merdeka? Merdeka. Nah, kalau istrinya merdeka, maka dia juga pasti punya peninggalan. Mas kawin, tadi hibah tadi, pemberian orang tua, warisan dari orang tua, warisan dari kerabatnya, itu kan harta istri murni. Maka itu harus menjadi harta istri. Termasuk, maaf nih, ketika ada kesepakatan, ini suami istri, qadarullah memang menikah, nggak punya apa-apa. Kita kerjasama mengumpulkan harta. Oke, saya di rumah, saya akan menyiapkan ini semuanya kebutuhannya. Suami kerja, kan? Mungkin jualan apa, kemudian ini harta berkembang, akhirnya banyak, kan gitu. Nah, sehingga hal tersebut kita nggak bisa mengatakan bahwasanya itu adalah harta suami murni, gitu kan? Karena memang kerja sama dalam hal tersebut, maka seperti ini ya sesuai kesepakatan. Kalau memang kesepakatannya 50-50, maka harta tersebut ketika ada salah satu meninggal, maka harus dibagi dua dulu. Nah, 50% itu akan menjadi harta warisannya. Nah, seperti itu. Dan itu tidak terlalu sulit sih. Ya, jadi kalau harta yang dibawa sejak dia mau menikah kan sudah tahu itu. Itu yang menjadi milik sendiri gitu ya. Seperti istri ternyata kaya raya gitu kan. Punya itu ya harta istri. Atau suami memang sudah kaya raya. Maka itu murni harta suami, nggak boleh dijadikan harta gono gini dibagi dua juga. Nah, gitu. Harus memahami itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Ustaz, ini ada saudara saya meninggal Ustaz. Kemudian kami ada 3 bersaudara. Jadi yang meninggal itu adik saya kakak kandung, dan adik saya juga masih ada. Kemudian tidak memiliki anak Ustaz.
Namun yang mengurus saat dia masih hidup adalah anak angkat. Nah, bagaimana dengan pembagian harta waris ini, Ustaz? Sementara harta warisan semuanya diambil oleh anak angkat. Iya. Jadi siapa yang ditinggalkan tadi? Saudaranya, Ustaz. Kakak sama adiknya. Kakak sama adik, saudara kandung berarti ya? Iya, saudara kandung. Nah, berarti dia ini saudara ya? Iya. Saudara kandung, terus dia siapa saja? Jadi yang meninggal ini di saudaranya tengah-tengah, Ustaz. Jadi dia memiliki kakak. Terus dia ini kakak lah. Iya. Ada adik enggak? Adiknya ada. Jadi kan 3 beradik itu, tak? 3 beradik, laki perempuan semua? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Berarti ada 2 gitu, saudara. Taruhlah 2 gitu ya. Iya. Terus ada siapa lagi? Tidak ada lagi, Ustaz. Cuma tidak memiliki anak, adanya anak angkat. Cuma diambil harta warisnya, diambil anak angkat semua. Diambil anak angkat semua. Jadi yang meninggal adalah saudara ya. Yeah. Maka bagaimana cara ngitungnya gitu. Padahal ada anak angkat kan nggak masuk itu. Iya. Maka kalau di sini ada akhun syakik gitu kan, berarti yang meninggal ya saudaranya. Saudaranya ada 2. Bagaimana cara membaginya? Kalau seperti ini enak sekali. Itu asobah semua. Itu masuk ke saudara semua. Kalau memang nggak ada yang lainnya. Iya. Anak juga nggak ada. Nggak ada. Nah, iya. Ada anak angkat. Nggak istri? Istri sudah meninggal juga. Istri meninggal duluan. Meninggal duluan. Istri meninggal duluan. Iya. Nah, kalau istri meninggal duluan maka itu harta penuh milik saudaranya tadi. Maka pembagiannya kalau secara hukum Islam, kita secara hukum Islam ya, maka menjadi asobah dibagi 50-50. Untuk 2 orang tadi ya. Untuk 2 orang laki-laki saja. Ya. Sedangkan anak angkat, nah di situ kan memang ketika kita sudah datang waktu pembagian, kalau ada yang hadir seperti itu, maka juga berikan kepada dia gitu. Iya. Kalau dalam Qurannya wa idza hadzal qismata ulul qurba, arti orang dekat yang tidak ahli waris. Iya. Farzuquhum minhu. Maka beri rezeki dia, ada kasih bagian, tapi bagian tersebut ya seikhlasnya, secukupnya. Gitu. Jadi anak angkat tidak berhak sama sekali. Ustaz, tapi propertinya sudah atas nama dia semua. Iya, diambil semua, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Iya, maka di situ sekali lagi pertemukan bahwasanya ini dihibahkan atau apa. Kalau dihibahkan berarti ada akadnya. Kalau ada akadnya, maka hal tersebut menjadi hak anak angkat tersebut karena ada akad hibahnya. Iya. Semuanya, Ustaz ya? Enggak, apa sepertiga? Ya, enggak juga. Kalau hibah ini kan lain dengan wasiat. Iya. Lain dengan wasiat. Nah, itu ada enggak? Kan gitu. Ada enggak artinya bukti bahwasanya dia diberikan? Kan boleh saja seseorang itu kalau sehat ya, semua hartanya dikasih siapa boleh. Boleh sebenarnya kalau hibah. Tapi kan pasti ada yang ditinggalkan sedikit lah kan gitu. Enggak mungkin semuanya seperti itu. Nah, kalau seperti ini tinggal ditanyakan dengan jujur. Kalau memang ada bukti ya, tertulis dihibahkan, maka yang dihibahkan itu menjadi milik anak angkat tersebut. Yeah. Tapi kalau tidak ada itu ya sekali lagi ditanyakan kepada anak angkat tersebut. Soalnya kalau sudah masuk pada hukum positif kayak di Indonesia, ya akhirnya mungkin kita punya hak tapi kita tidak bisa melihat realita dan kenyataan tersebut. Maka ya sudah, kalau kita ya sudahlah. Kalau seperti itu ya rezeki gak akan tertukar gitu. Cuman yang mau mengambil tadi harus ingat jangan sampai menjerumuskan dirinya mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak berhak kan gitu. Itu yang paling penting ya. Nah, jadi nasihat untuk semuanya. Nah, bagi saudara tadi ya mengingatkan dan minta bukti. Kalau ada bukti ya sudah. Kalau nggak ada bukti biasanya kan maju ke pengadilan tuh. Yeah. Nah, kalau maju ke pengadilan ya sudah. Secara zahir ya kalau seperti ya sudah. Nanti akan dihukumi secara zahir. Tapi ada hal yang perlu diingatkan tadi, kalau memang hal tersebut seperti itu ya sudah. Kalau seandainya maaf nih kalah dan seterusnya, memang zahirnya seperti itu. Bukan berarti ketika diputuskan di pengadilan itulah yang benar gitu. Tapi itu harus dilaksanakan.
Nah, itu ya teman-teman, seandainya kita menjadi orang saudaranya, itu harus seperti ya sudah, kita masih diberikan kesehatan, ya cari rezeki yang lain seperti itu. Tapi sudah diingatkan bahwasanya harta tersebut ya bukan harta yang berhak kalau tidak ada bukti hibah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kemudian saat terkait masalah pembagian dari harta waris melalui pernikahan, bagaimana dengan nikah siri? Apakah juga masih mendapatkan warisan? Iya. Ya kalau di negara kita kan ada nikah siri tapi dengan apa syarat-syarat yang terpenuhi, umpamanya seperti itu. Maka dalam hal ini, kalau itu terpenuhi, ini kan bicara secara hukum ya, bukan berarti saya melegalkan nikah model seperti itu. Tetap kalau kita nikah, berusaha kan di negara kita dengan cara yang syar'i dan sesuai dengan undang-undang supaya tidak terjadi masalah. Ini akhirnya kan terjadi masalah. Tapi kalau kita bicara hukum Islam kan gitu, ketika pernikahan ini kan tidak tercatat itu saja itu. Tapi di sini ada wali, ada mas kawin, ada saksi. Hanya saja tidak tercatat di tata negara KUA umpamanya. Tapi tercatat secara Islam tadi. Maka ini kalau pernikahannya sah, maka dia berhak. Berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Hanya saja memang ya harus siap-siap gitu. Kadang-kadang kalau nggak ada masalah dengan istri pertama atau keduanya, maka hal tersebut selesai biasanya. Tapi kalau ada masalah di situ. Kalau ada masalah, tapi nanti kalau ada saksi-saksi bisa juga diberikan, karena dalam hal itu bukan hanya buku nikah saja yang jadi saksi. Kalau memang ada saksinya, dia ada orang tuanya dinikahkan, ada walinya, ada syahidnya, maka itu bisa menjadi saksi dan bisa mendapatkan haknya kalau sampai terjadi perselisihan tidak bisa diputuskan secara kekeluargaan, tapi secara hukum Islam tetap dapat. Gitu ya. Jadi ya kita antara hukum positif dengan hukum Islam kan seperti itu. Sekali lagi saya bukan melegalkan itu, tapi kalau terjadi dengan ya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya terpenuhi, maka pernikahan itu memang sah secara agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Mengingat waktu masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Terkait masalah pembagian waris tadi Ustaz. Kalau misalnya sudah bercerai, apakah istri masih mendapatkan warisan? Kemudian juga bagaimana dengan anak-anaknya Ustaz? Iya. Tadi kan ada sebab-sebab mendapatkan warisan karena nikah. Ada ikatan nikah. Kalau sudah cerai nggak ada ikatan nikah. Berarti nggak dapat istrinya ya, karena udah dicerai. Nah, setelah dicerai beberapa waktu kemudian suaminya meninggal gitu kan, mantan suaminya, karena bukan suaminya, kalau suaminya masih sah. Tapi anak-anaknya dapat. Nah, kalau dia mempunyai anak satu laki-laki, satu-satunya anak laki-laki itu, maka anak ini dapat. Berarti ahli waris tunggal saja. Ahli waris tunggal, kalau nggak ada siapapun dia menghabiskan seluruh harta. Nah, kalau dia ada kakek, nanti kakek dapat 1/6, sisanya untuk dia. Gitu. Ya memang seperti itu ya. Jadi kalau anaknya dapat, tapi kalau mantan istrinya tidak dapat karena bukan lagi seorang istri. Bisa jadi dia sudah istri orang lain. Jadi istri orang lain tapi anaknya tetap anak dia, anak kandung, maka dia tetap dapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, sepertinya menarik sekali Ustaz. Ini banyak sekali ya kejadian-kejadian yang sering kita lihat Ustaz, di masyarakat. Baik Ustaz, karena mengingat waktu, kami mohon nasihatnya Ustaz sebelum kita berpisah. Tafadhol Ustaz. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini memang kita itu dituntut untuk mencari rezeki. Dan rezeki itu sumbernya macam-macam. Ada minal kasbi, artinya dari usaha yang kita usahakan, seperti kita mengajar, berdagang, jual beli dan seterusnya. Kemudian kita mendapatkan
gaji atau keuntungan, maka itu berupa rezeki. Dan rezeki juga ada yang berasal dari kita tidak mengusahakan hal tersebut, tapi karena sebab warisan, harta yang ditinggalkan, kita juga mendapatkan rezeki tersebut. Dua-duanya rezeki ini harus diperoleh dengan cara yang halal. Wabil khusus tentang warisan. Maka dalam hal ini mari kita memahami hal tersebut. Jangan sampai kita bertindak memberikan harta itu kepada yang lainnya atau untuk diri kita sendiri, atau menghalangi. Karena pada dasarnya hal tersebut sekali lagi itu bukan rezeki yang halal. Bisa jadi kita dapatkan tapi nanti statusnya adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mengambil bara api di hari kiamat nanti kalau itu bukan menjadi bagian kita. Oleh karena itu sekali lagi masalah rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, maka marilah kita berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, dan selalu berdoa, Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan mendapatkan rezeki yang Kau halalkan daripada mendapatkan rezeki yang Engkau haramkan. Terima kasih. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Pendengar dan sahabat muslim, kami cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan informasi insyaallah untuk kajian Kopdar bersama Ustaz Husnul Anam, insyaallah kita akan alihkan ke malam Jumat pekan depan saja. Insyaallah habis Isya ya. Habis Isya. Baik, demikian pendengar dan sahabat muslim, kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.